Erick Thohir yang mengunjungi gedung KPK, Kebeng yang ramai-ramai berekspansi ke Indonesia. Yang kedua, itu ada dari negara Amerika yang juga sedang mempertimbangkan untuk memblokir TikTok. Hai, Joksi di sini. Kali ini Joksi akan membawakan kembali Joksi Update yang merupakan di mana Joksi akan membawakan beberapa informasi terupdate yang sedang dibicarakan pada minggu-minggu ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, Joksi Update adalah di mana Joksi akan membacakan atau membahas beberapa informasi terupdate yang sedang hangat dibicarakan pada minggu-minggu ini. Tidak perlu lama-lama lagi, kita lihat intronya dulu. Yang pertama itu ada dari Erick Thohir yang mengunjungi gedung KPK pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020. Nah, tujuan dari Erick Thohir sendiri untuk datang ke gedung KPK itu yang pertama adalah pembahasan tentang pemulihan ekonomi nasional. Kata Erick Thohir, itu ada 53 kasus korupsi di Badan BUMN. Sementara dalam catatan KPK pada tanggal 17 Oktober 2019 tahun lalu, itu tercatat ada 73 kasus yang melibatkan perusahaan plat merah. Jadi jika data dari Erick Thohir sendiri valid dan yang dari KPK juga benar-benar valid, berarti setelah Erick Thohir menjabat berarti ada sedikit perbaikan dan pengurangan jumlah kasus di badan perusahaan milik negara, badan usaha milik negara. Kemudian Nawawi Pomolango yang merupakan pimpinan KPK sendiri itu meminta data-data puluhan perusahaan plat merah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Alasan itulah mengapa Erick Thohir datang ke gedung KPK untuk menyerahkan data ini dan pembahasan tentang pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi seperti ini. Nah, jika teman-teman berpendapat nih, jika benar-benar data yang 53 kasus dari 73 kasus, berarti apa yang dilakukan Erick Thohir, terobosan-terobosan yang sudah dilakukan Erick Thohir selama ini, itu berarti mengalami perbaikan, mengalami kemajuan, berarti tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh Erick Thohir sendiri terhadap BUMN di Indonesia pada saat ini. Menurut Joksi pribadi seperti itu ya. Jika benar-benar dari 73 kasus sekarang sudah menjadi 53 kasus. Dan bagaimana untuk seterusnya? Kita ingat bahwa belum sampai setahun untuk menjabatnya saat ini dan sudah mengalami cukup banyak perubahan, dan itu Joksi pribadi anggap itu semoga menjadi tanda yang baik untuk Indonesia ke depannya. Oke, next berikutnya ada dari Korea juga, tapi kali ini bukan K-pop, yang tapi bukan K-pop, tapi ini adalah K-Bank. K-Bank yang ramai-ramai berekspansi ke Indonesia. Apa saja mengembangnya? Kita lihat. Yang pertama itu ada Kookmin Bank. Itu sudah mendapat izin dari OJK untuk memegang saham di Bank Bukopin sebesar 51%. Kookmin Bank berniat ingin menaikkan kepemilikan sahamnya menjadi 67%, tapi masih harus ada RUPS selanjutnya untuk meminta izin kepada pemegang saham yang lain, meminta izin untuk kepada pemegang saham yang lain. Jadi masih butuh proses untuk uh, kepemilikan saham dari Bank Bukopin oleh Kookmin Bank sendiri. Oke, yang kedua ada Korean Development Bank. Itu akan mengambil alih
kepemilikan saham dari Tifa Finance. Tifa Finance ini adalah perusahaan pembiayaan. Jadi bukan bank, tapi dia lebih ke masih satu jalur, tapi ini perusahaan finance, perusahaan pembiayaan atau perusahaan finance. Jadi masih satu jalur dengan dunia perbankan juga. Yang ketiga itu ada Bank Hana, terus ada Bank Wuri, ada Bank Wuri Saudara, ada Bank Sinhan, ada Oke Bank Indonesia dan IBK Bank Indonesia. Nah, ini adalah bank-bank yang pada saat ini sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan atau bank-bank yang ada di Korea. Nah, sedikit demi sedikit Korea semakin banyak melakukan investasi di Indonesia. Nah, mungkin inilah tanda bahwa uh, Indonesia menjadi ladang yang subur buat Korea, baik itu K-pop atau industri perbankan mereka untuk melakukan uh, ekspansi dalam hal ini, perluasan bisnis mereka, unit bisnis mereka semakin diluaskan. Jadi mereka melihat Indonesia sebagai pasar yang layak untuk di, di ya, menjadi ladang yang subur untuk bisnis mereka. Oke, yang ketiga itu ada kabar dari TikTok lagi. Beberapa minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu Joksi pernah membahas tentang India yang memblokir TikTok. Nah, TikTok sendiri di India itu merupakan uh, negara yang pendownload terbanyak terbanyak bersamaan dengan Cina, yaitu negara negara asal dari TikTok sendiri. Nah, kita bisa bayangkan betapa banyak ruginya perusahaan perusahaan yang merilis TikTok ini, pemilik TikTok ini, dengan India hilangnya India dalam hal ini. Nah, kita lihat bahwa ada dari semua total downloadan, ada 2 miliar downloadan, itu 30,3%-nya itu berasal dari India. Nah, kita bisa lihat bahwa kerugian yang besar ini terjadi karena kita lihat pemicunya apa? Pemicunya adalah masalah perbatasan di Himalaya. Nah, ini ini merupakan suatu pemicu untuk India memblokir ini. Kita lihat tidak hanya TikTok, bahkan ada 52, sorry kalau Joksi salah, ada sekitar 52 perusahaan dari Cina yang diblokir oleh pemerintah dari India. Nah, selain itu, yang kedua itu ada dari negara Amerika yang juga sedang mempertimbangkan untuk memblokir TikTok. Parlemen Amerika Serikat sendiri itu mempertanyakan tentang isu keamanan dari TikTok sendiri, dan dalam mengelola data pengguna untuk apa dan bagaimana. Kita lihat di sini bahwa India sendiri itu adalah negara kedua terbanyak di dunia, penduduk terbanyak nomor 2 di dunia, sementara Amerika itu penduduk nomor 3 terbanyak di Indonesia, di dunia. Dan kalau kalau dari total downloadan TikTok itu ada 8,2% dari total downloadan itu berasal dari Amerika Serikat. Nah, kita bisa lihat bahwa jika benar kedua negara ini memban TikTok, kita bisa hitung bahwa ada 38,5%, hampir 40% kerugian, kehilangan dari user-user dari TikTok. Kita bisa tahu seberapa banyak kerugian yang dialami oleh TikTok dengan hilangnya ini. Nah, selain dua negara ini, ada negara ketiga, tapi kali ini bukan negara itu yang memban, tapi TikToknya yang hengkang dari negara itu. Karena apa? Yaitu negara Hong Kong, dari Hong Kong. Karena apa? Ini masalah undang UU Keamanan Nasional Hong Kong oleh Cina. Ya, kita tahu bahwa
beberapa bulan yang lalu sempat ada 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 demo besar-besaran di Hong Kong, dan itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Polisi sendiri tidak mau berpendapat lebih karena di sini lebih kepada masalah masalah keamanan nasional di Hong Kong. Makanya TikTok lebih baik memutuskan untuk hengkang daripada harus um, memberikan data pengguna ini kepada pemerintah China untuk masalah keamanan nasional sendiri. Kita tahu masalah di antara Hong Kong dan China ini sedikit pelik dan cukup cukup membingungkan bagi masyarakat awam. Sejujurnya Joksi juga agak bingung, tapi jika jika ini benar, jika ini benar terjadi, maka semakin besar jumlah. Kalau yang di Hong Kong sendiri itu benar-benar terjadi, dan jika ini ketiga negara ini benar-benar sudah memban TikTok, berarti kita lihat bahwa uh, TikTok walaupun awalnya meledak sangat besar, berarti saat ini sedang berada pada tahap di mana mereka harus melakukan terobosan baru agar mereka tetap menjangkau bangsa pasar yang besar. Supaya apa? Mereka tidak tertinggal oleh rival-rival bisnis mereka yang lain. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan startup yang lain. Oke? Dari dunia entertainment ada Lyodra yang merupakan juara Indonesian Idol yang merilis video klip berjudul Mengapa Kita. Di sini fotonya. Dan ada Stray Kids yang 2 hari yang lalu itu merilis single berjudul Isi. Oke. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Joshua Rexy di sini. See you in the next videos.